Hai hai hai, selamat pagi teman-teman. Di video kali ini, kelompok 10 akan mempersembahkan sebuah video grafis tentang late adulthood, yaitu perkembangan lansia yang memiliki cucu. Yuk langsung simak videonya. Eits, tapi sebelum itu, video ini disusun oleh kelompok 10 yang beranggotakan Nailah Waiza dengan NPM 246, Paramita Aulia dengan NPM 218, dan Syarah Dea dengan NPM 229. Selanjutnya, dalam pembuatan video ini kami dibantu oleh seorang narasumber berinisial E. Ia merupakan seorang ibu rumah tangga yang sudah menginjak usia 65 tahun. Dalam keluarganya, E memiliki peran sebagai seorang ibu dari 3 anak dan seorang nenek dari 8 cucu. Di usianya saat ini, E sudah memasuki masa dewasa akhir atau lansia. Oleh karena itu, kondisi fisik E sudah mulai menurun dan melemah. Hal ini jugalah yang membuatnya memilih untuk menjadi ibu rumah tangga saja dan menghabiskan waktu dengan bermain bersama cucu-cucunya. Menurutnya, bermain bersama cucu adalah hal yang mengasyikkan loh. Terlebih lagi, ia hanya tinggal bersama anak bungsunya dan menjadi single parent. Meskipun begitu, E mengaku pernah merasa kewalahan ketika harus berganti peran menjadi seorang ibu dan nenek di waktu yang bersamaan. Tapi sebelum dilanjut lebih jauh, yuk kita simak hal-hal yang berkaitan dengan materi masa dewasa akhir. Usia lanjut merupakan tahap pertumbuhan dan perkembangan yang ditandai dengan terjadinya kemunduran di berbagai organ tubuh. Masa dewasa akhir paling tepat dipandang sebagai perpanjangan dari periode sebelumnya. Apabila lansia mendapat dukungan sosial yang cukup, bahkan penghargaan dan arah hidup yang baik, maka masa ini dapat menjadi masa berkelanjutan potensi. Nah, teman-teman, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, lansia perlu loh memenuhi tugas-tugas perkembangan sebagai berikut, yaitu menyesuaikan diri dengan menurunnya kondisi fisik, menyesuaikan diri dengan masa pensiun, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup, membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusia, mengatur kehidupan fisik yang memuaskan, dan menyesuaikan diri dengan peran sosial. Selain tugas perkembangan, di periode ini, lansia juga perlu memenuhi milestone dari beberapa aspek. Pertama, terdapat aspek fisik yang meliputi penurunan penglihatan dan pendengaran, menurunnya kepekaan terhadap sentuh, rasa, dan juga bau. Rambut mulai memutih dan menipis, hingga menurutnya tinggi dan berat badan. Selanjutnya, terdapat aspek kognitif yang meliputi menurunnya fungsi eksekutif, kegagalan dalam pengambilan hingga mengingat informasi, long-term memory. Memegang posisi kepemimpinan penting dalam masyarakat, dan mengembangkan kebijaksanaan. Dan terakhir, yaitu aspek sosial emosi yang meliputi dapat mengembangkan integritas ego, menurunnya kompleksitas kognitif afektif, mencari jalan untuk pertumbuhan dan fulfillment, meningkatnya spiritualitas dan keyakinan, menurunnya social network, dan menjadi janda atau duda. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa tugas perkembangan yang sudah tercapai oleh narasumber E. Namun, terdapat pula 2 tugas perkembangan yang belum tercapai, yaitu menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan menyesuaikan diri dengan peran sosial. Hal ini dapat terjadi karena E hanya bekerja di usia mudanya dan memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga di usia tua, sehingga ia tidak mengalami masa pensiun. Selain itu, E juga perlu mengejar tugas perkembangan menyesuaikan diri dengan peran sosial. Faktor yang mempengaruhi gagalnya E dalam memenuhi tugas ini ialah ia masih merasa kewalahan apabila harus berganti peran antara ibu dan nenek di satu waktu yang sama. Meskipun begitu, E telah berusaha berhasil memenuhi tugas perkembangan lainnya. Adapun beberapa saran yang dapat dilakukan para lansia ialah dengan mengikuti berbagai kegiatan positif, seperti bergabung dalam suatu komunitas. Karena pada periode ini, individu cenderung memiliki lebih banyak waktu senggang. Hal ini akan mempengaruhi lebih baiknya kesehatan fisik dan juga mental. Selain itu, dalam menyesuaikan diri dengan peran sosial,
individu harus memiliki dukungan dan bantuan dari keluarga, juga kontrol diri yang baik. Hasil wawancara dan materi dari kelompok kami sudah tersampaikan nih. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat ya teman-teman. Kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih dan juga maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Sampai jumpa di lain waktu. Dah.